Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Mari kita angkat pujian. Tuhan, Kaulah pengharapan kami, Tuhan. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku.
Setiap hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Tuhan hadir di tengah-tengah kami, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yang semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Kita mau angkat pujian Hatiku Percaya. Tiba saatnya saya ingin membuka ruang kesaksian, mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ada Bapak Ibu Saudara? Oke, jika tidak ada, kita mau bangkit berdiri lagi, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Tiba
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara buat duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian tak terbatas. Sebab kasih dan setiamu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah dan Engkau Tuhan yang berada di setiap musim hidup kami. Musim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Musim berlalu, namun kau selalu
kasih Yesus. Benar Tuhan, tak terbatas kasih-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, biar kebenaran ini dapat membuat kami lebih mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Yang percaya untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Terima kasih buat Presiden Worship. Shalom semuanya. Shalom. Oke. Pertama-tama saya ingin berterima kasih atas kesempatannya buat saya untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini dapat menguatkan kita semua, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, pernah Bapak Ibu merasa sendirian atau merasa ditinggalkan ketika Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan, Bapak Ibu sedang mengalami masalah, mengalami yang namanya badai, yang dimana itu tidak bisa Bapak Ibu selesaikan atau Bapak Ibu pikul. Tentu kita pernah mengalami posisi itu semua kan Bapak Ibu. Nah, pada kali ini saya ingin membahas atau membuat tema yaitu tentang Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 1 ayat 23. Bisa ditampilkan? Kita buka dalam Matius 1 ayat 23. Saya akan mencontoh kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamainya dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini saya akan membahas tentang 3 aspek yang penting kita pelajari tentang makna Immanuel itu sendiri, yang tentunya memberi hidup yang kepastian, memberi hidup yang damai dalam hidup kita. Yang perlu kita tahu adalah yang pertama, Immanuel adalah janji yang dinubuatkan. Immanuel bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Immanuel adalah penggenapan janji firman Tuhan atau janji yang dinubuatkan ratusan tahun yang lalu. Immanuel itu nyata dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat atau membaca firman Tuhan yang berisikan janji Tuhan dalam hidup kita atau tentang kita, itu dia adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia adalah Allah yang konsisten. Dia adalah Allah yang konsisten akan janjinya kepada kita. Ketika kita sedang mengalami masalah, ketika kita sedang mengalami yang namanya hal-hal yang tidak membuat kita pusing, itu ya kita harus percaya sama Tuhan, kita harus menyerahkan kepada Tuhan, dan kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amen. Mari kita buka ayat Alkitab kita dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14, saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki, dan ia akan memberi nama dia Immanuel. Nah, di sini Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi yang Tuhan adalah Mesias, yang berarti Tuhan adalah juru selamat untuk kita semua. Nah, panggilan nama ini bukan hanya sekedar nama saja, tetapi dia adalah sang juru selamat, yang berarti dia itu menyertai kita selalu, dan entah itu dalam keadaan suka, keadaan duka, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam setiap masa hidup kita.
Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tentang hidup Bapak Ibu atau apa yang akan Bapak Ibu makan, minum, segalanya. Karena dari awal Tuhan itu telah menyertai kita. Bahkan sebelum kita di dalam kandungan, Tuhan telah mengenal kita. Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan punya rancangan yang indah. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut akan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lalu poin yang kedua adalah Immanuel adalah manusiaan, atau Immanuel itu dekat dengan kita, atau penyertaan yang dekat. Allah bukanlah Allah yang jauh. Tuhan kita bukan Allah yang jauh. Sebab Tuhan telah turun ke bumi dan menjadi manusia sama seperti kita. Itu berarti Tuhan mengenal kita dengan dekat. Tuhan mengenal kita lebih dekat. Nah, mari kita buka dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, saya akan bacakan untuk kita semua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, lalu kemuliaan itu diberikan kepadanya untuk Anak yang tunggal, Bapa yang penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi kita tidak perlu takut bahwa Tuhan itu mengenal kita. Bahkan Tuhan itu tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Karena dia pernah jadi manusia. Waktu Tuhan menjadi manusia, Tuhan itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Hanya dia mengesampingkan keilahiannya dan menjadi serupa dengan kita. Jadi Tuhan itu mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Dia sangat-sangat betul-betul mengerti karena dia pernah merasakan hal yang sama. Jadi ketika kita sedang mengalami banyak masalah, cobaan, badai sekalipun, hal yang harus kita lakukan adalah jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Waktu Tuhan Yesus masih menjadi manusia, dia mengalami masa-masa yang cukup sulit, yang dimana dia mengalami ketakutan juga, dia mengalami sukacita, dia mengalami hal-hal yang kita alami. Jadi setiap ketika kita sedang mengalami permasalahan, ketika kita menghadapi cobaan, hal yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita andalkan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang mengerti kita. Dia adalah Allah yang mengerti bagaimana hidup kita. Dan kita harus percaya kepada Tuhan. Poin yang ketiga, Immanuel dalam kehidupan sehari-hari atau penyertaan Tuhan yang abadi. Immanuel bukanlah hal yang biasa. Immanuel adalah bentuk realitas aktif dalam hidup kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten, Bapak Ibu. Dan janjinya itu selalu ditepati. Hanya kita perlu mengerti, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya kepada kita. Amen. Hanya saja kadang kita merasa bahwa Tuhan itu nggak menjawab doa kita. Tuhan itu waktunya Tuhan itu lama. Ya, hal yang harus kita lakukan adalah kita selalu percaya kepada Tuhan, karena janjinya itu tidak pernah diingkari. Janjinya itu selalu konsisten dan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita buka ayat di Matius 28:20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman.
Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Yang dimana ketika kita melihat hal-hal yang tidak dari fakta atau kenyataan yang kita alami, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Kita percaya bahwa ketika kita melangkah, ketika kita mencoba hal-hal baru, seringkali kita takut, Bapak Ibu, takut gagal, yang dimana ini nanti kalau gagal gimana ya, ini nanti kalau misalnya ini gimana. Hal yang harus kita lakukan adalah kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Kita memang gagal itu gak enak, tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kita mulai percaya kepada Tuhan akan hal yang harus kita lakukan, itu semuanya adalah cara Tuhan untuk menguji kita, menguji iman kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan yang menurut kita itu badai buat kita, jangan pernah takut bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jika kita lihat dari dulu, Bapak Ibu tentu pernah merasakan yang namanya masa kecil, masa remaja, terus dewasa dan lansia. Sekarang mungkin Bapak Ibu pernah berpikir nggak sih kalau Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus itu sangat baik dalam kehidupan kita, karena kita ada sampai sekarang ini semua karena Tuhan. Kita bisa hidup sampai hari ini itu karena Tuhan. Semua mungkin kehidupan kita biasa-biasa saja, mungkin kehidupan kita gini-gini aja, tetapi hal yang harus kita lakukan, hal yang kita ingat adalah Tuhan itu selalu menyertai kita dalam kehidupan kita, baik dari kita masa kecil, masa kanak-kanak, anak kecil dan remaja, dewasa, itu Tuhan selalu menyertai. Hanya mungkin kita melihat, aku pengen seperti ini Tuhan, aku pengen seperti ini, tapi tidak pernah kesampaian. Ya, kita bukti kasih atau bukti kita Tuhan menyertai kita itu adalah buktinya sekarang. Kita masih hidup sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa lansia. Nah, saya belum. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita semua atau menciptakan kita dan membuat kita lahir dalam dunia ini, Tuhan Yesus punya rencana, Tuhan Yesus punya tujuan, bukan sebuah kesalahan, tapi Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Nah, sedikit kesaksian. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan saya. Jelas ketika saya merenungkan tentang penyertaan Tuhan ini, terlalu baik dan terlalu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin saya pernah cerita bahwa saya dulu pernah sakit ginjal bocor. Itu adalah bukti nyata kasih Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyertai saya. Kalau misalnya bukan karena Tuhan, saya sudah tidak ada di sini, atau saya sudah dipanggil Tuhan dari saya kecil. Tapi karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita dan hidup saya, itu Tuhan tidak mengizinkan itu. Dan ketika saya melihat betapa gelapnya hidup saya waktu saya kecil, penyertaan Tuhan itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat banyak lah. Yang dimana dulu keluarga saya bisa dibilang keluarga saya tidak punya apa-apa. Tetapi hal yang paling saya syukuri adalah Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami kelaparan. Mungkin ketika kita melihat orang lain bisa beli sesuatu dengan cepat, ketika pengen beli ini langsung beli. Nah, saya itu lebih ke menabung.
ketika saya pengen sesuatu, saya selalu menabung. Saya pengen ini, dan terjadinya adalah di setahun kemudian atau 2 tahun kemudian. Tapi disitulah saya mulai percaya bahwa proses itu ada, dan ketika kita mensyukuri hidup kita, semuanya itu akan Tuhan cukupi. Ketika kita melihat yang kita punya, itu seringkali ke orang lain bisa seperti ini ya, kenapa aku nggak seperti ini ya. Langkahnya adalah kita harus bersyukur akan hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya itu tadi disertai Tuhan senantiasa, sampai saya harus menjadi orang yang lebih baik daripada keluarga saya atau ayah saya. Dari situlah kita lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada orang tua kita sendiri gitu. Tentu ketika kita mau melangkah maju, kita tentu harus melihat apa yang orang tua kita lakukan supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Nah, lalu ketika saya mulai merenungkan, saya nggak bisa beli ini secara langsung, tapi ada damai. Waktu itu saya tidak merasa saya tidak punya uang, tapi faktanya saya memang tidak punya uang gitu. Ketika misalkan sekolah, dulu teman-teman selalu punya janjian itu berapa ya? 10.000 sampai 20.000. Nah, saya 5.000 bagi 2, 2.500. Di situ cuman cukup untuk beli satu makanan, satu jajan. Di situ kayak sekali beli roti bakar udah habis 2.500. Jadi kalau aku beli satu roti bakar ini, uangku habis. Jadi saya berpikir bahwa nggak bisa nih satu-satunya uangku habis buat roti bakar, gak enak nih. Terus saya berpikir saya harus mencari cara supaya saya punya banyak uang atau uang saya berkali lipat. Akhirnya ketika dulu om saya dari keluarga papa saya, ketika saya di rumahnya, ketika dia nyuruh beli rokok jalan, ditentukan yang namanya skill atau berdoa kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai, mulai dari kehidupan yang menurut saya itu kelam. Ketika berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, perlahan-lahan tuh Tuhan akan memberi jawaban. Mama saya berdoa kepada Tuhan supaya papa saya bertobat atau mengenal Tuhan dari sudah lama sekali. Tetapi baru dijawab 2017. Papa saya baptis, dan itu bukan 100% bertobat ya. Ya di tahun 2019 baru bertobat, dan 2023 keluarga kami mengalami pemulihan. Papa saya dan mama saya akhirnya melakukan peneguhan nikah. Nah, peneguhan nikah ini dikarenakan tadi papa saya dan mama saya itu menikah secara Muslim, sehingga harus ada peneguhan nikah supaya berkat Tuhan, supaya bukan hanya berkat Tuhan sih, jalannya itu enak, jalannya itu tidak terseok-seok, karena udah diberkati, udah mengalami pemulihan, dan ya itu keluarga kami sekarang sudah mengalami perubahan, mengalami sebuah hal yang menurut saya luar biasa sih 2023 itu. Dan semuanya ketika kita menyerahkan semua ke dalam Tuhan, itu Tuhan menyertai dan Tuhan akan menggenapi.
semuanya itu dipulihkan, baik dari ekonomi. Memang tidak 100% naik banget, tetapi itu sebuah hal yang saya merenungkan bahwa saya tidak perlu takut akan hidup saya. Sekalipun keluarga saya dulu mengalami yang namanya kesusahan, saya pernah berpikir saya tidak mau menikah, Bapak Ibu Saudara, karena saya takut untuk menikah. Bukan karena trauma karena perempuan, tapi lebih ke melihat keluarga saya seperti ini, saya jadi takut. Karena memang tidak punya uang tapi saya terang-terangan di kampus saya ngomong, di kelas saya ngomong, saya nggak mau nikah. Dan mereka kaget, tuh kenapa nih? Karena cewek lah, karena apa lah. Mungkin itu pendapat mereka, tapi saya pribadi, saya melihat keluarga saya seperti apa dan saya tidak mau. Nah, tapi ketika saya sekolah di STT, saya mulai percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Tuhan itu selalu yang namanya menyertai kita semua. Dari situ saya berpikir bahwa kalau misalnya bukan Tuhan yang menyertai hidup saya tidak akan sampai sekarang, atau saya tidak akan hidup. Dulu saya sakit, penyakit saya itu cukup parah ya. Saya punya teman, penyakitnya sama, dia meninggal karena isunya pecah, telurnya atau alat kelaminnya apa aku nggak tahu, cuman itu pecah, jadi dia udah nggak bisa napas, dia nggak bisa bernyawa lagi karena memang semuanya itu bengkak, baik badan semuanya itu bengkak. Jadi saya datang ke layakannya dan ya waktu itu masih kecil jadi nggak tahu ya, dan saya mulai merenungkan bahwa oh, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana yang indah, dan Tuhan itu selalu menyertai saya gitu. Dan itulah alasan saya kenapa saya memilih untuk sekolah STT gitu. Memang mungkin awalnya karena dorongan orang tua saya ada di STT, dan saya awalnya nggak mau sih. Tapi ketika saya merenungkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan ini semakin lama semakin banyak, dan saya tidak perlu takut akan kebutuhan saya, tentang kuliah saya. Ya bukan berarti 100% nggak takut sih, tapi ada hal yang harus saya kembangkan, yaitu apa? Iman saya. Saya harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu jika Tuhan memanggil, ya Tuhan akan membereskan semuanya, Tuhan akan membayari, dan Tuhan akan membereskan semuanya gitu. Dan itu yang saya coba renungkan bahwa Tuhan itu menyertai. Ya kalau misalnya ditarik dari pelayanan nih Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara tentu mengenal saya. Saya sudah 2 semester di sini. Bagaimana saya pelayanan? Saya nggak bisa untuk jadi WL, itu nggak bisa. Karena apa? Suara saya sumbang. Saya ngerti bahwa suara saya sumbang, dan tetapi saya mau untuk melayani Tuhan. Jadi ya ketika saya menjadi WL, tentu ada rasa takut yang sangat takut gitu, karena aduh suaraku ini gimana, bukan karena nggak mau sih, tapi aduh suaraku gimana ya, jadi alhasil jadi kayak takut gitu. Tapi ketika saya menyerahkan semua dalam Tuhan, ya apapun itu saya melakukan untuk Tuhan. Saya melakukan pelayanan apapun yang walaupun saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa nyanyi, tapi saya mulai menemukan passion saya menemukan bagian saya dalam pelayanan. Dan saya baru tahu sekarang gitu, oh ini ya Tuhan, maksudnya Tuhan untuk saya di STT ini. Karena salah satu saya mau kuliah di STT adalah saya suka komputer Bapak Ibu Saudara.
dari dulu saya suka komputer dan mau jadi orang ahli komputer gitu. Tapi saya memutuskan untuk STT karena saya tahu bahwa di dalam gereja itu membutuhkan namanya multimedia. Nah, dari semester 1 saya mulai belajar tentang multimedia, saya belajar tentang yang namanya ini aplikasi-aplikasi seperti apa ini yang harus dipakai. Dan pada akhirnya semester 4, semester 5 saya mulai menekuni itu semua, dan puji Tuhannya ketika saya sudah mulai bisa, saya membagikan ke gereja-gereja atau ke tempat-tempat yang saya layani, khususnya di tempat ini. Di sini saya coba memberikan salah satu aplikasi baru sih. Saya coba bukan yang sombong, tapi salah satu bentuk masa ini saya Tuhan nih. Di belakang itu ada aplikasi Purpose Center yang dulunya kan pakai worship. Karena isinya baru, saya memikirkan untuk pakai aplikasi ini aja lah. Saya coba download. Ya, walaupun saya tutorial dari YouTube, saya melakukan usaha saya adalah saya pede di bagian multimedia dan saya akhirnya melakukan itu. Saya mencoba download aplikasi itu, terus buat tema, download, masukin background segala macam, dan bisa dipakai di tempat ini. Jadi kayak mungkin Wahyu tahu dari awalnya, dari ininya, karena ya dia sering lihat di situ. Dan puji Tuhannya sekarang ketika Bapak Ibu tidak menyadari yang itu, tapi ketika Bapak Ibu sudah melihat itu maka itu jadi kayak saya ada rasa senangnya tersendiri gitu, bukan untuk diri saya, tapi ternyata aku bisa ya Tuhan nih, ternyata aku nih bisa juga ya kayak gini. Dan hal yang saya tangkap dalam ini adalah ketika saya mulai berjalan sama Tuhan, minta penyertaan Tuhan selalu menyertai. Tentu itu bukan hanya langsung instan, Tuhan langsung menyertai gitu, tapi seringkali saya nggak sadar bahwa Tuhan itu menyertai hidup saya dan Tuhan itu menyertai kita semua. Karena proses-proses itulah membentuk hidup kita. Mungkin kalau dulu saya nggak pernah belajar tentang multimedia segala macam, saya nggak akan bisa seperti ini. Dan ya satu hal yang saya syukuri dan saya coba renungkan adalah ternyata aku sekarang bisa ngajarin orang. Dulu aku diajar, sekarang aku diajarin orang, aku mengajar orang. Dan itu lebih dari berapa ya? 10 orang ada? 10 orang? 11 orang lah. 11 orang saya ajar di kampus untuk multimedia itu sendiri. Jadi ketika saya mulai menyerahkan semua dalam Tuhan dan saya mulai mengerti maksud Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup saya mau. Tapi seringkali itu turun karena saya merasa saya nggak mampu, saya nggak layak. Ya intimidasi itu selalu muncul. Kamu nggak bisa apa-apa, kamu ini. Tapi langkahnya atau solusinya adalah kita membaca firman Tuhan. Karena firman ini adalah jawaban dari segala pertanyaan-pertanyaan yang kita punya. Kita tanya, Tuhan kenapa aku hidup? Ya, Tuhan mengenal, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Jadi segala hal pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita tuh semua bisa dijawab di sini. Asalkan kita mulai mau membaca firman Tuhan dan tekun merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi segala pertanyaan-pertanyaan itu akan hilang, dan ketika kita sudah membaca firman itu kita akan merasa tenang.
Jadi penyertaan Tuhan itu bukan sekedar hari Senin aja, hari Selasa saja, tetapi seperti penyertaan Tuhan senantiasa ketika kita dari usia muda, remaja, itu semua sampai kita lansia itu Tuhan menyertai dan Tuhan punya porsinya masing-masing. Hanya kita perlu mengerti bahwa Tuhan menyertai kita saja, karena semua itu akan ditambahkan. Kalau kita baca Alkitab, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu di Matius 6 ayat 33 atau 34, saya lupa. Jadi antara 33 sama 34. Jadi di situ dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi ya kita harus mencari Tuhan, kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Disitulah makanya Tuhan akan menambahkan semuanya kepada kita. Jadi kita belajar pada pagi hari ini tentang Immanuel, yaitu Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Yang pertama adalah Immanuel adalah janji yang dinubuatkan, yang dimana janji itu tidak pernah tidak digenapi, tapi janji itu adalah bentuk konsisten Allah akan hidup kita. Yang kedua adalah penyertaan yang dekat. Immanuel itu adalah artinya Tuhan menyertai kita, dan penyertaan Tuhan itu dekat dalam hidup kita karena Tuhan itu pernah jadi manusia, pernah menjadi sama seperti kita. Jadi Tuhan itu mengerti hidup kita. Tuhan itu mengenal hidup kita. Jadi ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, cukup kita datang kepada Tuhan dan Tuhan Allah yang mengerti, Allah yang mengerti hidup kita. Dan poin yang ketiga tadi adalah Immanuel dalam kehidupan sehari-hari atau penyertaan Tuhan itu abadi dalam hidup kita, yang dimana penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu nyata. Dari awal kita hidup sampai kita tua nanti atau dipanggil Tuhan, penyertaan itu selalu dan selalu ada. Hanya porsinya masing-masing berbeda. Ketika kita mulai percaya sama Tuhan, ketika kita mulai menyerahkan hidup kita sama Tuhan dan kita belajar bahwa Tuhan itu memberikan hikmat, tentu hidup kita akan tidak akan sama sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah terus andalkan Tuhan, karena Tuhan itu adalah Allah yang mengenal kita, adalah Allah yang menyertai kita, adalah Allah yang mengerti hidup kita. Jadi jangan pernah kita khawatir akan hidup kita, karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Sekian dan terima kasih. Saya undang untuk praise and worship. Saya rindu untuk kita menyanyikan sebuah lagu Immanuel. Kita nyanyikan pujian Immanuel supaya dari pujian ini kita mengerti bahwa Tuhan selalu menyertai kita dari kita kecil, remaja, dewasa dan lansia. Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir zaman atau sampai kita dipanggil Tuhan.
Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau buatkan aku bertahan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkaulah iman-Ku. Kita mulai dari awal Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkaulah iman-Ku. Aku bertahan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkaulah aku bertahan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkaulah iman-Ku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Allah Immanuel yang hidup kami Tuhan. Kau yang menyertai hidup kami mulai dari kami sebelum lahir sampai kami nanti kepanggil Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami mulai menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Mampukan kami untuk melewati hidup, untuk melewati permasalahan-permasalahan, untuk melewati badai-badai yang kami alami Tuhan. Biarlah kami berfokus padamu Tuhan. Tutup bungkus dengan darah suci Bapa segala hidup kami dari mulai sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat bertumbuh berbuah di dalam kita. Amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi dapat menjadi rema Tuhan dalam setiap hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau sucikan kudus persembahan kami Tuhan, berkat yang sudah bisa memberi maupun yang belum bisa memberi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Hatiku Percaya. Tiba saatnya kita akan melihat warta jemaat Jumat 21 November 2025, ibadah komsel di tempat Bapak Marno pukul 5 sore. WL-nya Kak Yosua dan firman Tuhan Kak Okta. Sabtu 22 November 2025, doa pelayan Tuhan di gereja pukul 2 siang. Minggu 23 November 2025, ibadah raya di gereja pukul 7.30 pagi. Petugas minggu WL Kak Rian, singer Bapak Supardi, Ibu Gunari, dan Ibu Christine. Pemain musik keyboard Kak Tata, drum Kak Aga, bass Kak Rahul, dan gitar Kak Linjang. Kantong persembahan Ibu Piem. Petugas LCD Kak Grenis. Pelayan sekolah minggu Kak Okta dan Kak Lincer. Asyar Kak Yosua. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Oma atau Ibu Narti. Oke, jika tidak ada, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan doa syafaat. Saya minta Kak Okta berdoa, dan untuk doa berkat dan doa penutup saya serahkan kepada Oma Inja. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik Tuhan, kiranya kami mengucap syukur pada pagi hari ini telah mendengarkan firman ya Tuhan. Kiranya firman ini ya Tuhan dapat terima di setiap hati kami masing-masing, dan dapat kami terapkan di kehidupan kami ya Tuhan, dan dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Kau berkati gereja ini ya Tuhan, Kau tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini yang takut akan Kau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan.
Kiranya Kau berkati juga ya Tuhan, kiranya jemaat di tempat ini ya Tuhan, Kau berkati kesehatannya, Kau lancarkan rezekinya Tuhan, begitu juga Kau jamah setiap saudara-saudara dari jemaat tempat ini ya Tuhan, supaya setiap saudara yang belum mengenal Engkau ya Tuhan dapat Engkau jamah hatinya dan dapat berkumpul dengan kami di tempat ini dengan sungguh-sungguh dan dapat memuliakan nama-Mu dengan sukacita yang hanya daripada saja Tuhan. Engkau berkati juga keluarga Oma dan Opa ya Tuhan, dan juga kesehatan mamanya Oma yang sedang dalam kelemahan tubuhnya Tuhan. Kiranya mujizat-Mu turun atas mamanya Oma ya Tuhan, supaya kesehatan dan nama-Mu dimuliakan lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya kiranya dengan ini Tuhan Kau berkati setiap keluarga di jemaat ini, kiranya semuanya berjalan dengan baik, apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, berhasil hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati setiap ibadah ini, ibadah yud dan juga ibadah sekolah minggu. Kau tambahkan jiwa-jiwanya juga, kiranya sekolah minggu dan yud ya Tuhan adalah calon-calon pemimpin tempat ini ya Tuhan, dan kami percaya kiranya Kau tanamkan buah-buah roh di anak-anak-Mu sekolah minggu dan juga di yud ya Tuhan, supaya setiap yang dilakukannya kiranya berhasil dan dapat memimpin tempat ini dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti ya Tuhan. Kiranya dengan ini Tuhan, kiranya kami sepakat hati, kami patahkan segala kuasa-kuasa gelap, serta penipu, sakit penyakit, roh maut, roh iri hati, pemecah belah, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya roh kebodohan, roh tidak mengerti firman-Mu, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Roh kesombongan, roh dengki, roh amarah, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mengucap syukur dan berdoa, kiranya tutup bungkus mengendara Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Allah Bapa kita dan dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Semua jemaat El Shaddai melimpah-limpah dalam pengharapan.
Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.